warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Darul Aman dan jajaran yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Subuh ini kita dalam keadaan sehat wal afiat. Sudah berada di 3 Jumadil Akhir. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kesehatan, rezeki yang banyak, bisa nanti kita sampai ke bulan Ramadan melaksanakan ibadah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dalam situasi genting apapun, Nabi Muhammad tetap melakukan amal soleh, dakwah, zikir, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika usia Nabi Muhammad 45 tahun, ancaman, siksaan, intimidasi semakin ketat. 2 abu selalu ambil bagian, Abu Lahab dan Abu Jahal. Tapi rupanya Rasulullah, manusia pilihan yang tidak sedikit pun ada keraguan di hatinya tentang kebenaran agama Islam, tentang kebenaran Al-Quran. Kalau orang bertanya, betul tak di Masjid Darul Aman itu ada Ustadz Hamidi gitu. Datang menengok-nengok dari luar saja. Yang tengok cuma merek masjid luar. Tidak ada. Balik lagi dia. Kenapa dia katakan tak ada? Dia tak masuk ke dalam. Tak sampai masuk ke dalam. Kok aneh, ada orang ustaz tapi balik juga ke agama lain, pindah ke agama lain. Ya ustaz, banyak hafal ayat Quran. Tapi kok bisa pindah juga? Dia tak masuk ke dalam itu. Dia tak tengok sampai ke dalam, tak berjumpa dengan Syekh Hamidi, lalu dia bilang tak ada. Jumpa dulu. Tengok jalannya di mana, jalan mana masuk. Ada 3 pintu, situ, sini, sini bisa masuk. Maka ibu bapak yang semuliakan, itulah thariqah, jalan untuk masuk sampai ke tingkat pertemuan ilahi Rabbi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Situ tak ada lagi keraguan. Kalau masih belum, itu ragu-ragu. Sampai orang juga ikut mengatakan, oh, yaitu tuh Tuhan itu, bukan manusia. Padahal konsep sederhana saja dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah itu menerangkan lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu Nabi Isa dilahirkan apa tidak, Pak? Dilahirkan. Kenapa masih ada umat Islam yang pindah agama dan mengaku itu sebagai Tuhan? Konsepnya sederhana dan jelas.
Ibu bapak yang saya muliakan, maka beramal soleh itu tidak dibatasi oleh hal-hal tertentu. Berbakti kepada kedua orang tua jelas perintahnya dalam Al-Quran. Yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi jelas perintahnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tapi caranya Al-Quran tak merinci. Cara berbakti kepada kedua orang tua itu Al-Quran tidak merinci. Makanya ada orang ketemu orang tua, dia salam, tidak cium tangan. Ada orang bertemu orang tuanya, salam, cium tangan. Ada juga di suatu daerah, orang ketemu sama orang tuanya, merangkak-merangkak, cium kaki. Yang tak cium tangan jangan disalahkan, oh itu kurang adab. Tidak. Karena Al-Quran tidak merinci, harus cium tangan, harus cium kaki. Kalau ada pula orang cium kaki, orang tua yang cium kakinya, jangan pula terlalu berlebihan kata kita. Tidak, karena itu cara. Cara itu sering kita sebut dengan istilah thariqah. Jalan untuk menunjukkan bakti kepada orang tua itu begitu. Kita diperintah untuk bersopan santun, tidak boleh melangkah dengan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan dengan sombong di muka bumi ini, kata Allah. Nah, seperti apa wujudnya? Maka orang kita jalan dalam masjid, depan jemaah, tundukkan kepala, ulurkan tangan. Kan itu yang sopan menurut jalan kita, khusus di Indonesia. Di Arab Saudi tidak perlu seperti itu. Orang lewat depan jemaah itu laju saja, tidak ada yang nunduk kepala, tidak ada yang mengulurkan tangan. Ini cara ini Pak Bu yang sebenarnya kan akan berbeda di setiap daerah. Oleh sebab itu, Bapak yang sebenarnya kan ini yang disebut dengan amal soleh. Setiap Rasulullah bercerita tentang orang-orang mulia yang berada di surga, sahabat bertanya, bukan bertanya berapa besar impaknya. Bukan itu. Yang ditanya oleh sahabat ialah apa amalannya. Itu yang ditanya oleh sahabat. Kata Rasul, sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Orangnya masih hidup tapi namanya sudah tercatat di salah satu pintu surga. Ini kan membuat sahabat yang lain ini sangat penasaran. Kepo kata orang sekarang. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdullah bin Amr bin As. Tak lama lewatlah seorang laki-laki yang belum dikenali oleh sahabat yang banyak ini. Dan orangnya biasa-biasa saja. Memang orang yang ikhlas beramal soleh itu memang sifatnya seperti itu, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Dia lakukan saja sesuatu yang baik tanpa harus diketahui oleh orang banyak. Kan ada dua sahabat itu yang seperti itu. Satu kali sahabat subuh dicek oleh Rasulullah. Tanya oleh Rasulullah, Ali ada? Ada. Ini Subban ada? Subban tak ada. Kemana Subban? Belum datang ya Rasulullah. Kata Rasul, Bilal, tidak usah komat dulu, tunggu dulu. Tidak usah komat dulu. Kok mulia sekali nih Subban nih. Orang tidak tahu apa amalan Subban ini. Tapi Nabi tahu. Rupanya, begitu tanya oleh Rasulullah, siap sholat subuh, datang Subban? Tidak ya Rasulullah. Siapa yang tahu rumah Subban? Saya tahu ya Rasul. Di mana rumahnya? Jauh ya Rasul. Berapa jauh? 2 jam perjalanan ya Rasulullah. 2 jam perjalanan, tapi Subbannya ada terus di masjid. Kalau 2 jam pergi, 2 jam pulang, berarti zuhur, asar, maghrib, ini tidak pulang-pulangnya orang. Kalau subuh boleh dia pulang. Tapi ada terus di masjid. Ayalah kata Rasulullah, siapa ikut? Jalan, ikut. Sampai di rumah Subban, matahari sudah mulai terasa panas. Jauh rupanya.
Tutup pintu, ucapkan salam, dijawab oleh istrinya, ditanya, mana Su'ban? Kata istrinya, Su'ban sudah meninggal dunia. Mana jenazahnya? Kata Rasulullah, sudah baru saja dikebumikan. Karena kebiasaan orang itu begitu meninggal, langsung diselenggarakan jenazahnya, dikebumikan. Apa yang ditanya oleh Rasulullah? Rasulullah pun nanya, apa yang diucapkannya sebelum meninggal itu? Itulah amalan tadi, Pak. Kalau ibadah mahdo ini jelas. Salat, zakat, puasa, haji. Kalau bukan pada waktunya, bukan pada saatnya, tak boleh tambah-tambah, tak boleh dikurang-kurangi. Siapa yang nambah bid'ah, siapa yang ngurangi salah. Kalau bukan waktunya, belum ada hukumnya. Salat zuhur itu wajib, tapi sekarang kita kerjakan salat zuhur, tak boleh. Puasa Ramadan itu wajib. Kalau kita majukan sehari, tidak sah. Kita mundurkan sehari, haram hukumnya. Kalau kita bayar zakat fitrah umpamanya 2,6 kilo ukuran berasnya, kita kasih 3 kilo. Tetap saja zakat fitrah itu 2,6 kilo. Yang 4 ons itu tidak terhitung zakat, sedekah biasa. Tidak boleh tambah-tambah, tidak boleh kurang. Tapi kalau amal Pak Bu yang sebenarnya kan, ini yang tanya Rasulullah, apa yang diucapkannya? 3 diucapkannya Rasulullah, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Sahabat yang ikut itu bingung semua. Tapi Rasulullah langsung diterjemahkan kalimat itu oleh Jibril kepada Rasulullah. Rupanya itu amalan, Pak. Amal tambahan. Begitu dia meninggal dunia, Allah perlihatkan kepadanya waktu sakaratul maut itu. Apa? Amal-amal dia yang dia buat itu di luar dugaan. Suatu ketika dia berangkat ke masjid, wa kasratul khata ilal masajid, berangkat menuju ke masjid, banyakkan langkahmu, karena dia jauh rumahnya. Allah perlihatkan berapa besar pahala melangkah menuju ke masjid itu. Rupanya setiap langkah dihitung. Dihitung setiap langkah itu. Maka ngomonglah dia, kenapa tidak lebih jauh lagi rumah saya dari masjid? Itu Pak Bu yang saya muliakan. Yang terkadang yang seperti ini dilupakan oleh sebagian umat Islam. Kenapa tak pergi ke masjid? Lah jauh kali. Lah dekat rumah, kenapa ke masjid? Lah terlalu dekat pula. Dihitung. Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Dia bawa roti 1 potong. Roti kebab. Untuk apa nanti nih? Siap sholat, tidak pulang lagi nanti, makan roti saja. Rupanya di perjalanan ada orang yang kelaparan. Dia minta roti itu. Kan sangat adil, dibelah 2 rotinya dikasih orang itu separuh, dia separuh. Sangat adil, Pak. Tapi begitu Allah perlihatkan pahalanya, ngomonglah dia, kenapa tidak semuanya saya kasihkan? Kalau semuanya saya kasihkan, pahalanya sangat besar daripada itu. Yang ketiga, dia pakai baju 2 lapis karena musim dingin. Rupanya ada orang yang kedinginan tak berbaju, dia minta baju yang 1. Dia buka baju itu, dikasih 1 sama orang itu. Cuma yang diberikan ke orang itu bukan yang baru, tapi yang lama. Allah perlihatkan pahalanya. Apa kata dia? Kenapa tidak yang baru? Kalau yang baru saya berikan, tentu pahalanya jauh lebih besar daripada yang lama itu. Ini bukan masalah terlambat Pak Bu yang sebenarnya kan, ini masalah amal. Dan orang-orang soleh, orang-orang sufi, dia tidak pernah merasa puas untuk beramal. Tak pernah merasa puas. Maka Bapak yang sebenarnya kan, Abdullah bin Amr bin As begitu mendengar dan melihat laki-laki yang lewat itu orangnya biasa-biasa saja, beliau ikuti bapak tadi sampai ke rumah. Apa tujuannya? Hanya ingin tahu apa amalan bapak ini. Ditanya ke orang itu, tidak ada, amalan saya biasa saja.
Tak mungkinlah Rasulullah ngomong sampai 3 kali berturut-turut akan lewat penghuni surga. Yang lewat cuma engkau, kata Abdullah bin Amr bin As. Apa amalanmu? Tidak ada, kata bapak tadi. Sepintas lihat tidak ada amalannya. Tahajud malam, tidak. Tapi bukan berarti kita jangan pula berhenti tahajud ini, tidak. Duha pagi, tidak. Puasa Senin Kamis, tidak. Tapi kenapa Nabi sebut ini orang penghuni surga? Rupanya bapak yang semuliakan, ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mengambil Arqam, rumah atau Darul Arqam itu untuk pertemuan umat Islam dalam keadaan genting itu. Sahabat-sahabat disiksa, pengikut-pengikut Nabi ada yang ditombak oleh Abu Jahal sampai mati di tempat. Maka Nabi sebagai manusia biasa mengambil ikhtiar Darul Arqam dijadikan untuk tempat pertemuan. Untuk duduk-duduk saja kan di situ? Enggak. Apa yang Nabi lakukan? Satu diantaranya ialah tazkiyah, mensucikan hati. Itu yang lakukan Nabi. Sebab perpecahan demi perpecahan bermula bukan karena kepentingan, tapi bermula dari hati. Kalau hati itu yang sakit, Pak Bu yang semuliakan. Senyum orang sama kita salah juga. Senyum dia sama kita salah juga kalau hati sudah sakit itu. Nah, ngapo pula senyum-senyum gawak katanya sih, Pak. Senyum salah juga. Maka Darul Arqam yang pertama dijadikan Rasulullah dalam itu kiatannya ialah tazkiyah, mensucikan hati. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Nih, hati ini yang pertama dibengkel oleh Rasulullah. Sehingga antara sahabat satu dengan sahabat yang lain, satu rasa saling curiga tidak ada. Makan satu piring bersama, tidak ada satu yang curiga itu. Satu pun tadi yang curiga itu. Nih, corona nih, tidak. Waktu-waktu tuh mungkin virus dari Singapura tuh, enggak. Enggak ada curiga. Kenapa? Hati itu yang dibersihkan dulu. Masalah Rasulullah, inna kafainakal muhtahziin. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah, dilindungi dari kejahatan musuh. Itu terlihat tuh dalam 2 peristiwa. Yang pertama, Abu Jahal marah betul terhadap Rasulullah. Ditanya oleh Abu Jahal kepada kawan-kawannya, apakah kalian lihat Muhammad menempelkan hidungnya ke bumi? Maksudnya bersujud. Jadi orang tuh menghina Nabi itu disebutnya menempelkan hidungnya ke bumi. Iya, Abu Jahal. Besok saya akan injak kepalanya, biar terbenam kepalanya itu di tanah itu. Begitu marah Abu Jahal. Begitu datang dia melihat Rasulullah salat depan Ka'bah. Nabi situasi yang sangat mencekam pun tetap datang ke Ka'bah. Solat dia. Jadi sudah ada solat, Pak Ustaz. Nabi kan belum Isra Mi'raj ketika itu. Sudah, Pak Bu yang semuliakan. Solat ini sudah lama sekali. Isra Mi'raj menentukan waktu-waktu solat itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu bagi orang beriman sudah ditentukan waktunya, maka tak boleh mengerjakan salat kalau belum masuk waktunya. Tentukan waktunya, Pak. Waktu itu belum tentukan waktu salat sudah ada. Maka menurut sejarah, salat subuh pertama Nabi Adam. Salat zuhur pertama Nabi Ibrahim. Salat asar pertama Nabi Yunus. Salat maghrib pertama Nabi Isa. Salat Isya pertama Nabi Musa. Itu menurut riwayat seperti itu. Nabi sholat, datang Abu Jahal. Wah, ini Muhammad lagi menempelkan hidungnya ke bumi ini. Tapi bukan bisa mendekat, digenggam tinjunya, mundur dia, mundur sampai menjauh. Ditanya oleh orang ke Abu Jahal, kenapa kau mundur tak jadi injak itu pundak Muhammad? Dia bilang, antara saya dengan Muhammad itu ada parit besar, dalam parit itu api yang menyala-nyala. Ini tidak bisa dilihat dengan hukum fikih. Apa iya itu? Apa iya? Yang lain tak melihat apa-apa. Akhirnya ada sahabat bertanya kepada Rasulullah,
Ya Rasul, kenapa Abu Jahal tak jadi mukulmu? Kata Rasulullah, kalau dia maju satu langkah saja, kata Rasulullah, tubuhnya putus-putus disambar oleh sayap malaikat. Ini tidak ada yang tahu. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang Allah perjagakan untuknya. Kenapa tidak terasa Pak Ustaz? Belum connect Pak, belum connect. Kita ini minyak, yang satu air, walaupun dalam wadah yang sama, tidak bisa nyatu. Terlalu jauh. Malaikat makhluk Allah yang suci, kita masih banyak noda-nodanya, masih banyak dosa-dosanya, masih banyak dan besar nafsu dunianya. Ini tidak terasa Pak, belum nyambung dia. Nah, Bapak yang semuliakan, yang kedua, Abu Lahab menghardik, menghina, mencaci maki Nabi Muhammad yang sedang sholat itu. Dia kira Nabi Muhammad itu takkan bisa berbuat apa-apa. Dipegang leher Abu Lahab itu. Wah, pegang leher Pak. Dalam bahasa lain disebut cekiknya leher Abu Lahab itu. Pamannya ini, orang terkenal. Apa kata Rasulullah? Laula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Ini turun ayat seperti itu. Ini ayat ini agak sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi pas terjemahkan kalau ke bahasa Ocu pas ini Pak. Marah Nabi Pak, pegang leher. Kalau bahasa Indonesia, Arab Indonesianya kan celaka engkau. Tapi kalau bahasa Ocunya mati yang lu mati, saya ulang itu loh kira-kira. Mati yang ku mati gitu. Dia mau bola. Itu Bapak yang semuliakan. Baru sadar Abu Lahab, kau marah dengan aku Muhammad. Engkau dan Tuhanmu takkan bisa berbuat apa-apa terhadapku. Tapi Nabi Muhammad tetap saja melakukan amal soleh. Diambil itu ikhtiar, rumah atau Darul Arqam dijadikan tempat berkumpulnya umat Islam di Bukit Sofa. Nah, kalau kita cari sekarang tidak ada lagi rumah itu. Bukit Sofa itulah berkumpul. Satu yang dilakukan tazkiyah. Apa itu? Sucikan. Ini air. Kenapa bisa diminum? Karena tempatnya sudah bersih, airnya bersih. Kalau airnya bersih, tempat tak bersih, tak bisa diminum. Atau sebaliknya, tempatnya tidak bersih, air bersih. Atau sebaliknya, air tak bersih, tempatnya bersih, tak bisa diminum. Maka tuh tazkiyah, disucikan dulu wadahnya itu, baru diajar oleh Rasulullah baca Quran, menghafal hadis, diajar oleh Rasulullah di situ. Maka Bapak yang semuliakan, Imam Sya'rani begitu hebat amalnya. Hampir setiap malam beliau ini tahajud. Tak pernah tinggal. Tahajud. Malam itu bermimpilah dia. Rupanya orang-orang alim ini perlu juga untuk refreshing. Berwisata perlu juga. Tapi bukan ke Sungai Gelombang, tidak. Bukan pula ke Sungai Cinta, tidak. Kemana dia? Ketika dia tidur malam itu bermimpi dijemput oleh Jibril, diajak dia refreshing, piknik. Kan kata Ganjar, calon presiden nomor 3, ada calon presiden itu yang kurang piknik kata dia. Sehingga tegang terus marah-marah gitu, kurang piknik. Diajak oleh Jibril kemana? Jalan-jalan. Cuma tidak ke tempat tadi. Kemana jalan-jalannya? Lihat-lihat surga, lihat-lihat neraka. Ini namanya studi komparatif. Studi banding. Apa yang dibandingkan? Lihat-lihat surga, lihat-lihat neraka. Sampai di surga, pilihannya apa? Surga yang sering disebut surga Firdaus. Nah, kalau ada Jannatin Naim, jarang ada nama orang Naim Pak di dunia ini. Ada Bu, ada. Tapi kalau Firdaus banyak. Nah,
Banyak nama Firdaus. Apa yang dia minta? Firdaus. Dia hadir. Begitu dibuka pintu surga Firdaus, Imam Sa'roni tak bisa berkata apa-apa. Tak bisa berkata apa-apa. Yang ada cuma W-O-W. Tadi. Wow. Sekarang lihat neraka. Neraka apa yang kau inginkan, Imam Sa'roni? Yang sering disebut juga Jahannam. Tengok Jahannam. Begitu dibuka, kena uap Jahannam, uap pintu dari dalam tu, Imam Sa'roni pingsan. Pendek kisah, ini dalam mimpi, bangunlah dia. Setelah sholat subuh, dia biasa duduk, tak langsung pergi ke mana-mana, zikir. Waktu zikir itulah dia mulai sadar dan merasakan kenapa kulitnya terkelupas. Kulit arinya ini terkelupas. Ada apa ini? Baru dia ingat malam tadi saya bermimpi terkena uap api neraka. Mimpi saja sudah terkelupas. Nangis Imam Sa'roni berdoa. Itulah doa dia. Ilahilastunil firdausi a'la. Doa dia itu. Ya Allah, kalau masuk ke surga saya tidak pantas. Amal saya sangat sedikit. Padahal amalnya tiap malam tahajud. Pagi 2, Senin Kamis puasa, baca Quran terus. Tapi untuk masuk surga Firdaus, dia bilang amal saya masih sedikit. Maka Bapak yang semuliakan, kenapa kita disuruh oleh Allah untuk beramal soleh? Perlu beramal soleh. Yang pertama, Allah yang perintah wa qul i'malu fasyarallahu amalukum wa rasulahu wal mu'minun. Lakukan amal soleh, karena amal solehmu akan dilihat oleh Allah. Akan dilihat oleh Allah. Sesuatu yang biasa kita lakukan, besok kita pemilu ini, jadikan pemilu ini ajang untuk beramal soleh. Maka pilih orang yang soleh, jangan jadikan amal salah. Memilih orang yang salah. Pilih orang yang soleh. Amin. Yauma tashhadu alaihim, suatu saat akan engkau pertanggungjawabkan alsinatahum, ucapanku, wa aidihim, kerja tanganmu, wa arjulahum bimakan, kakimu, apa yang kau kerjakan dipertanggungjawabkan. Samsurijal, kenapa kau pilih orang itu? Kata Allah. Ya Allah, saya lihat dia yang baik, ya Allah. Mantap. Ibu, kenapa ibu pilih yang itu? Kami dikasih bantuan rebana 1 set, ya Allah. Dipertanggungjawabkan. Nah, ibu apa yang saya muliakan? Jadikan amal soleh. Kenapa? Akan dilihat Allah, disaksikan para malaikat, disaksikan oleh orang-orang beriman. Apa maksud disaksikan oleh orang beriman? Kita yang akan merasakan. Saya dah ikut Pak Ustaz. Malas ada berapa periode saya dah ikut. Ibu bapak yang saya muliakan, solat itu kita kerjakan karena perintah Allah. Memilih itu juga perintah Allah. Kenapa perintah Allah yang satu kita kerjakan, perintah Allah yang lain tidak kita kerjakan? Jadi salah Pak Ustaz. Udkhulu bisilmi kafah, udkhulu bisilmi kafah. Kalau berislam itu kata Allah secara utuh, jangan separuh-separuh. Makan sesuai aturan Islam, berpakaian sesuai aturan Islam, mendidik anak sesuai peraturan Islam, memilih pemimpin juga sesuai aturan Islam. Jangan solat saja, solat rajin jadi pengurus masjid, tapi pas pemilu tak mau ikut. Ini salah memahami Islam ini. Apa yang saya muliakan, maka satu kita diperintah untuk beramal soleh karena Allah yang nyuruh, akan dilihat, disaksikan oleh malaikat, oleh orang-orang beriman. Maka jangan tidak beramal soleh. Yang kedua, Bapak yang saya muliakan, kenapa kita beramal soleh? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal soleh itu tak pernah merugi dunia dan akhirat. Tidak ada ruginya. Harit panjang tersumbat di tempat kita.
Kita yang bersihkan parit itu. Kalau tidak banjir ketika hujan turun. Orang yang rumah di atas tidak pernah ikut gotong royong. Kita bilang, yang bersihkan parit awak terus. Orang tidak pernah ikut. Kata kita, Pak. Rugi kita, Pak. Kita terus yang bersihkan parit. Di mata kita, tapi di mata Allah. Betapa banyak orang yang terselamatkan di atas sana karena kita yang bersihkan parit. Betapa banyak Pak Buyang semuanya. Besok kiamat mau tiba. Ini pesan ulama. Ada biji korma di tanganmu. Tanam. Siapa menikmatinya? Kita jelas tak bisa menikmati, umur sudah tua. Besok mau meninggal dunia. Tapi ini amal soleh. Tumbuh dia, dimakan oleh burung, sedekah. Diambil oleh manusia, sedekah. Itu amal soleh. Jangan tidak berbuat. Dan apa yang sebenarnya ini kenapa disebut oleh Allah illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dijamin takkan merugi karena wal asri, memanfaatkan waktu. Jangan suka buang-buang waktu. Orang miskin banyak terkadang, Pak. Orang susah tak banyak. Miskin iya, tapi susah enggak. Buktinya apa? Sore-sore masih bisa jalan-jalan, round-round bahasa Pekanbarunya. Malam-malam orang masih bekerja, dia main layangan sampai pagi. Miskin iya, susah enggak. Masih main layang-layangan, masih jalan-jalan sore. Orang yang hidupnya berkecukupan tak bisa seperti itu. Hari Minggu masih bisa pergi mancing. Apa yang semulakan? Apa masalahnya ini? Waktu yang dipergunakan tidak efektif, banyak buang-buang waktu. Apalagi hari ini ada lifestyle, gaya hidup. Kalau tak makan keluar sekali sebulan dianggap tak hebat. Tak hebat tuh. Ajak anak-anak keluarga. Padahal Pak ulama kelas dunia Amir Khalid, Syekh Dr. Amir Khalid mengkritik betul yang seperti itu. Umat Islam sampai habis 3 jam hanya untuk duduk makan di sebuah restoran saja, kata. Betapa banyak waktu kita terbuang. Tapi kata kita, sesekali tidak apa-apa, kata kita. Akhirnya orang sudah bergerak, kita belum berbuat. Orang sudah berbuat, kita baru nak bergerak. Tapi sudah dikunci semua pintu itu oleh orang, tidak bisa kita masuk lagi. Sudah tutup, kunci semua. Nih, Bapak Ibu yang semuanya nih Allah sebut tak pernah merugi berbuat amal soleh. Di mata manusia memang kita boleh saja rugi, tapi di mata Allah itu sebuah keberuntungan. Bapak yang semuanya yang ketiga, kenapa kita beramal soleh? Allah yang menyebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man amila sholihan min zakarin wa unsa fa mu'min falunahyinahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki atau perempuan? Dalam beramal soleh laki-laki perempuan sama haknya ibu bapak yang semuanya. Bapak ke masjid, ibu juga ke masjid. Bapak puasa, ibu juga puasa. Bapak berzakat, ibu juga berzakat. Bapak haji umroh, ibu juga berhaji umroh. Sama haknya dalam beramal soleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki, perempuan, yang penting dia beriman, kata Allah, Allah jadikan kehidupannya semakin baik. Tapi kenapa Ustaz rasanya sudah beramal soleh, tapi kenapa tak baik-baik juga? Begitu-begitu aja kehidupan saya. Sudah 7 presiden begini-gini aja kehidupan saya ini. Apa yang salah? Apa yang semuliakan? Suatu ketika masuklah seorang bapak yang rambutnya panjang, minta dipangkas ke tukang pangkas. Waktu dipangkas tuh ngobrol-ngobrol dia. Apa kata si bapak tadi? Bang, ayo kita tukang pangkas. Saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Tidak ada Tuhan itu tidak mungkin lah orang ini susah di luar. Banyak orang minta-minta jadi pemulung, susah hidupnya. Padahal Allah itu kan maha kaya. Kalau Allah itu kaya, kenapa tidak dikasih saja rezeki kepada orang-orang itu? Kenapa banyak yang susah? Iya pula Pak. Allah maha kaya, tapi kenapa banyak yang miskin? Menderita hidupnya.
Kan selintas benar juga ini yang seperti ini. Kata si tukang pangkas ke bapak tadi, Pak, yuk, bapak percaya enggak di jalan ini banyak tukang pangkas? Banyak, saya percaya banyak. Saya lihat merek-merek ada situ pangkas ini, pangkas itu. Tapi kenapa masih banyak orang yang rambutnya gondrong? Tukang pangkas banyak, tapi kenapa rambut orang masih banyak yang gondrong? Iya pula kata bapak tadi. Jadi kenapa tuh kata dia? Coba kalau dia datang ke tempat kita, pasti kita pendekkan rambutnya. Tapi karena dia tak mau datang ke tempat kita, maka rambutnya tetap saja gondrong. Jadi kalau orang-orang itu datang kepada Allah, pasti Allah berikan dia rezeki yang cukup. Karena Allah Maha Kaya. Tapi dia tak mau datang menemui Allah. Maka Bapak yang semuliakan, satu jalan untuk menemui Allah ialah salat 5 waktu. Itu kata Rasulullah. Bahkan Nabi menerangkan bahwa Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, dalam salat itu terjadi dialog akrab dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, hamidani abdi. Hambaku memujiku. Dijawab, Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Dah 2 kali ini hambaku ini memujiku, kata Allah. Malik yaumiddin, majidani abdi. Hambaku ini menyanjungku, kata Allah. Tidak terasa Pak Ustaz? Iya Bu, tidak terasa Pak. Kenapa? Masih dibatasi oleh tabir-tabir yang menyumbat di hati kita. Masih terhalang. Masih belum kencang zikirnya, masih belum dalam zikirnya. Belum luntur itu tabir-tabir yang membuat hati itu terhalang cahayanya. Di balik kaca itu ada orang. Tapi tidak bisa kita lihat dari sini. Kenapa? Kacanya sangat gelap. Sangat dekat Allah itu dengan kita, tapi sangat gelap ini hati. Tak bisa nembus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong. Apa kata Allah? Baini wa baina abdi. Antaraku dan antara kita berdua saja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa kata Allah? Haza li abdi. Haza li abdi masalah. Ini memang untukmu. Ini untukmu. Mintalah apa saja yang kamu mau. Jelas kan? Minta apa saja yang kamu mau. Tapi karena tidak datang tadi, hanya lewat, tidak minta. Lewat saja. Tak dapat apa-apa. Maka oleh ulama kita, kalau ada kita terbendung oleh masalah yang sulit untuk dipecahkan secara logika, bacalah ini Al-Fatihah. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ niat dipasang, di situ hajat disampaikan. Ya Allah, jadikanlah suami saya suami yang penyayang, ya Allah. Suami yang pengertian, ya Allah. Mengerti dengan kebutuhan istrinya, ya Allah. Bacakan. Begitu pagi tiba, suami sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Langsung ditanya ke istrinya, nak ke mana? Nak ke pasar Dupa rencana bang. Ada duitnya untuk belanja, ada sikit. Nih 2 juta untuk beli jajan nanti. Langsung. Nah, Bapak yang saya muliakan, oleh sebab itu Allah berjanji kehidupan yang akan semakin baik dan semakin baik. Amal soleh. Yang keempat, Bapak yang saya muliakan, apa janji Allah kepada orang yang beramal soleh? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh itu, saya ja'alul rahman wudda. Allah jadikan orang sayang kepadanya. Sayang saja orang pada dia. Walaupun tidak ketemu sama dia.
Ibu-ibu sayang enggak sama Anies Baswedan? Nah, pernah ketemu sama Anies Baswedan? Nah, belum. Allah jadikan hati orang sayang kepada orang itu. Itu tidak bisa dibuat-buat. Datang Ustadz Abdul Somad. Kemana datangnya? Di masjid itu. Dari mana-mana orang datang. Untuk apa? Hanya untuk mendengarkan kajian Ustadz Abdul Somad. Sebenarnya sudah banyak di YouTube ceramahnya itu. Tapi ingin hadir, ada rasa sayang terhadap beliau yang Allah berikan sayang itu di hati kita. Ada andil Allah di situ. Kenapa ini? Kata Allah dalam hadis qudsi, "Hai Jibril, ada apa ya Allah? Saya sayang dengan si fulan itu, maka aku perintahkan kalian supaya sayang pula dengan dia." Jibril mengumpulkan para malaikat. "Wahai para malaikat, Allah sayang kepada si anu itu, maka kita semua mesti sayang pula dengan dia." Malaikat semua sayang dengan si anu itu. Malaikat bertebaran di muka bumi, mencari manusia-manusia, membisikkan kepada hatinya, Allah sayang kepada si anu itu, maka semua kalian mesti sayang pula dengan dia. Muncul rasa sayang terhadap orang tertentu. Kenapa? Allah yang tanamkan kasih sayang itu atas amal soleh yang dia lakukan. Ustadz Zainuddin MZ almarhum kalau datang ke Pekanbaru, mulai dari Teluk Kuantan, lipat kain, kuntu, Simalinyang, Teratak Bulu, Kuok Salo, Bangkinang, Air Tiris, Rumbio, Kampar, Danau Bingkuang, berangkat semua Pekanbaru. Untuk apa? Hanya mendengarkan ceramah Zainuddin MZ. Belum ada telepon-telepon waktu itu, melimpah stadion Hang Tua, hujan lebat, tak bergerak. Ceramah dia di lapangan Jalan Ahmad Yani, saya di pentasnya itu, Pak. Saya di pentasnya itu. Karena saya waktu itu ikut dengan musik Qosidah Depak Kanwil Provinsi Riau. Kami sebagai penghiburnya, Ustadz Zainuddin penceramah. Saya duduk di atas pentas itu. Jam berapa mulai ceramah? Jam 2 siang, panas bukan main. Ibu-ibu gendong anak, bawah tak bergerak. Mendengarkan ceramah Ustadz Zainuddin. Tak bergerak. Ada rasa sayang tertanam di hati mereka. Ini andil apa nih? Allah yang buat seperti itu. Lahir anak Ustadz Zainuddin MZ, ceramah pula kemana-mana, wajah mirip, suara persis, ilmunya bagus, ceramahnya mantap. Tapi begitu datang Pekanbaru, datang ke Masjid Raudatus Sholihin di Harapan Raya, Simpang Bukit Barisan, masjid itu pun tak penuh. Tak penuh masjid itu. Zainuddin MZ di lapangan Hang Tua melimpah. Kenapa demikian? Andil Allah menanamkan rasa sayang di hati orang tertentu. Maka bapak di rumah sayang dah anak-anak kita dengan kita. Tak sayang Pak Ustaz, anak cuma 3 Pak Ustaz. Yang satu ini dididik tak mau, ini suruh tak mau, ini dipanggil tak mau datang. Dan menyanya dengan dia tak mau juga ikut apa yang maunya kita itu. Pak Bu, mungkin amal soleh kita yang kurang. Mungkin Allah belum jadikan hati mereka sayang kepada kita. Kenapa? Amal soleh kita masih kurang. Tidak semuanya bisa kita pecahkan dengan akal kita. Teori ini, teori itu. Nyatanya Bapak yang semakin banyak teori, semakin banyak kasus perceraian di permukaan bumi ini. Udah pakai nasihat ahli psikologi, pendidikannya sudah cukup, wajah cantik, laki-laki ganteng, materi cukup, kenapa cerai juga? Bapak yang semuliakan, saya ja'alul lahumur rahman wuddah, amal soleh Allah jadikan rasa sayang di hati orang kepadanya. Bapak, ini yang selanjutnya. Lalu apalagi janji Allah Subhanahu wa taala? Ulaika khairul bariyah. Dalam surah Al-Bayyinah. Orang yang beramal soleh itu Allah naikkan ratingnya.
Apa ini? Yang beramal soleh itu disebut oleh Allah, dia adalah manusia terbaik. Manusia terbaik. Di sisi manusia, iya kita ini biasa-biasa saja. Zaidun, seorang ulama sufi, di kampungnya dia diremehkan orang. Apa tuh gaek macam itu tuh? Amal tak sama dengan orang tuh. Macam-macam. Orang begini-begini, dia begini-begini. Apa tuh? Begitu musim kemarau tiba, 3 hari orang melaksanakan sholat istisqa minta hujan, hujan tak turun-turun. Tak turun, lewat dia di situ. Bertanyalah dia, apa yang kalian lakukan di lapangan ini? Minta hujan. Sudah turun hujan itu? Belum. Kenapa Allah tidak turunkan hujan? Kalian sudah minta. Tersinggunglah orang itu. Kalau itu cobalah engkau yang mintanya. Memang kau dekat dengan Allah itu. Angkat tangan. Belum selesai dia berdoa, hujan turun begitu lebat. Allah yang menilai kita baik apa tidak? Manusia terbaik orang-orang yang beramal soleh, bukan orang yang beramal salah. Syekh Hasan Al-Bisri, di saat rumput-rumput sudah menguning, hewan-hewan yang sudah banyak yang mati karena kekeringan, lewat dia Syekh Hasan Al-Bisri, dia baca bismillah, dia tusukkan tongkatnya ke bumi, bismillahirrahmanirrahim, muncrat air macam jet. Cuma bismillah dia baca. Khairul bariyah, manusia terbaik. Siapa yang menilai? Allah, bukan manusia. Kalau manusia, Bapak yang semuliakan, itu bisa saja dibuat-buat seperti orang baik. Namanya pencitraan. Ya Bapak, selanjutnya apa janji Allah terhadap orang yang beramal soleh, Bapak yang semuliakan? Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kalau kita dengar ada ashabul kahfi, tapi tidak ada hum fiha khalidun di ujungnya, Pak. Ada Al-Quran menceritakan ashabul kahfi, cuma sampai situ, tidak ada hum fiha khalidun. Kenapa? Orang di ashabul kahfi hanya sebentar situ, tidak selamanya, tapi di surga orang beramal soleh hum fiha khalidun. Siapa ini ashabul kahfi? Orang yang tidur situ 305 tahun. Kata dia cuma setengah hari saja istirahat. Maka tidak ada hum fiha khalidun. Orang yang beramal soleh di surga hum fiha khalidun. Selama-lama di situ takkan kemana-mana lagi, kecuali dia ingin jalan-jalan di surga itu. Apa fasilitas yang didapatkan? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat innalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Surganya indah. Di bawahnya mengalir itu sungai-sungai yang bersih jernih. Apalagi dia mendapatkan buah-buahan yang sangat banyak. Dia bilang ini sama saja dengan buah di zaman saya hidup dulu. Ada durian rambutan sama nih. Kata Allah beda, bentuk sama, kualitas beda. Apalagi lahum azwajum mutahharah. Ini Pak. Dia seperti pengantin baru terus. Pengantin baru Pak Bu. Usia 17 tahun, pengantin baru. Tidak ada tua-tuanya, begitu terus. Mutahharah. Ibu besok sama datuk besok di surga tuh, datuk bujang lagi. Seperti usia 17 tahun. Nenek yang sudah tua, gadis lagi seperti 17 tahun. Azwajum mutahharah. Nah, ibu bapak yang semuanya kun, di ujung ayat itu wahum fiha khalidun. Mereka selama-lamanya di surga seperti itu. Bayangkan usia kita 17 tahun dulu Pak, loncat sana, loncat sini, hujan lebat tak takut, kena panas juga tak takut. Kenapa? Badan sehat, pikiran enjoy, wajah oke, body oke, kulit tegang, gigi lengkap, mata terang, telinga pun nyaring.
Begitulah selamanya di surga. Bagi siapa ini? Bagi orang yang beramal soleh. Maka Bapak yang semuanya, setiap usia yang Allah berikan kepada kita, sisa ataupun ini bonus, pergunakanlah untuk banyak-banyak melakukan amal soleh. Ini saja ya Bapak kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan Bapak. Pas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon beri maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga Allah.